Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action berjudul American Heist yang dirilis pada tahun 2000 nggak tahu. Film ini menceritakan perjuangan kakak beradik di kehidupan yang sangat sulit. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Frankie. Setelah menjalani hukuman selama 10 tahun penjara, Frankie bebas dan dijemput oleh anggota gengnya. Kemudian mereka bertemu dengan bos geng bernama Ray. Di lain tempat, seorang tukang bengkel bernama Jimmy bertemu mantan pacarnya bernama Emily yang bekerja sebagai operator informasi untuk kepolisian LAPD. Setelah mereka bertemu, Jimmy akan datang ke rumah Emily guna mengecek kendaraannya secara gratis sebagai bentuk permintaan maaf karena ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar, dan itu adalah modus. You kind of disappeared. Went abroad for a little bit, you know. I could just fix your car at your place. Setelah pulang kerja, Jimmy bertemu dengan Frankie. Rupa-rupanya mereka berdua merupakan kakak adik yang telah berpisah. Namun, mereka berdua mempunyai konflik sampai akhirnya mereka berdua baikan. Sitting there, me mugging. Fucking balls showing up here, man. Yeah? I'll tell you what happened. Setelah reuni terjadi, Frankie mengajak adiknya untuk mendem sebagai bentuk perayaan. Di keesokan paginya, Jimmy tiba di rumah Emily guna mengecek mobil miliknya. Setelah beberapa saat, Jimmy mengatakan bahwa mesin mobil Emily ketiban tai cicak yang membuat Jimmy harus mengunjungi Emily secara berkala. Someone put sugar in your gas tank. Can you fix it? It'll take me a bit of time, but the worst. Di malam harinya, Jimmy pergi ke bar untuk bertemu dengan abangnya. Di saat mereka mendongeng, terungkap bahwa ternyata Jimmy pernah dipenjara selama 16 bulan, sedang Frankie 10 tahun karena suatu kejadian yang mereka lakukan bersama. Singkat cerita, Frankie mengajak Jimmy untuk ikut ke dalam bisnis real estate. Karena butuh duit, Jimmy pun setuju untuk ikut berbisnis. Both forgets fast, Frankie. They looked out for me in the joint. They realized if having a brother knows how to blow shit up. Real estate. Yeah. Kemudian, Frankie mengajak Jimmy menemui rekan-rekannya bernama Ray dan Sugar. Sesaat kemudian, mereka pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Ray mengatakan bahwa ia sedang menuju ke seorang investor yang akan memberikan modal untuk bisnis real estate-nya. Sedang tugas Jimmy hanya menunggu di luar sampai Ray dan yang lainnya selesai. So you did all the work on this yourself, huh? Yeah, Frankie told you about that. Work over the last couple months. I just got it running a few. Happens to the best of us. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gedung. Namun Jimmy merasa ada sesuatu yang janggal. Sesaat setelah Ray beserta timnya masuk ke gedung, Jimmy mulai khawatir dengan abangnya dan memutuskan untuk menyusul ke dalam gedung. Saat Jimmy baru tiba di basement, ia mendengar suara tembakan. Tak lama, Ray segera menyuruh Jimmy ke dalam mobil dan pergi meninggalkan gedung tersebut. Namun, sesaat setelah meninggalkan gedung, mereka dikejar oleh petugas yang kebetulan sedang berpatroli di tempat kejadian. Setelah kejar-kejaran, Jimmy dan yang lainnya berhasil lolos dari petugas tersebut. Setelah lolos, Frankie ketakutan karena ia tidak ingin kembali masuk penjara. Sedang Ray mengatakan bahwa Jimmy harus menyingkirkan mobil tersebut. Namun, Jimmy sempat menolak karena ia merasa mubazir. Ditambah petugas tidak melihat plat mobil tersebut. Namun, Ray tetap menyuruh Jimmy untuk membuang mobil tersebut. Kept your head. Look at me. You're complicit in this.
Setelah mereka berpisah, Jimmy kembali ke rumah. Di sana, ia mulai berkemas untuk meninggalkan kabur bersama mobil sebelumnya. Tak lama, Frankie tiba. Kemudian ia mencoba menghentikan adiknya karena Jimmy sudah terlanjur terlibat. Sedang Jimmy tidak ingin terlibat kriminal yang membuat ia kembali masuk penjara. Ia juga kecewa dengan abangnya yang menipu dan tak kunjung tobat. Namun, saat Jimmy keluar rumah, Ray dan Sugar sudah menunggu. Melihat hal tersebut, Frankie membantu Jimmy dan berpura ia sedang meminta baju ganti. Kemudian, Ray meminta kunci mobil dan menyuruh Sugar membuang mobil tersebut. Setelah Sugar pergi, kemudian Ray menyuruh Frankie membeli udut di supermarket. Setelah Frankie pergi, Ray memberitahu bahwa ia beserta kelompokannya akan merampok bank. Ia ingin Jimmy ikut bergabung dalam rencananya. Jika tidak, abahnya akan mendapatkan masalah. Setelah mendengar ancaman Ray, Jimmy sangat galau. Ia sangat membenci Frankie karena kembali melibatkannya dalam kasus kriminal. Di keesokan paginya, Frankie mengajak Jimmy untuk pergi ke markas Ray. Di sana, Jimmy bertemu House dan Sponny. Setelah berkenalan, Ray menjelaskan rencananya untuk merampok bank. Jimmy akan mencuri dan meledakkan mobil. Frankie akan mengamankan penjagaan keamanan dan mematikan CCTV. Sponny bertanggung jawab atas Sandra. Sugar akan membawa kepala bank ke brankas dan House akan bertanggung jawab dengan senjata. Setelah mengetahui rencana Ray, Jimmy memutuskan untuk tidak bergabung. Ia menganggap rencana Ray terlalu simpel. Namun Frankie mencoba menghentikan Jimmy karena Ray bisa melakukan apa saja untuk tujuannya. Namun, Jimmy tetap menolak sampai akhirnya Frankie mengatakan tentang Emily. Mendengar hal tersebut, Jimmy sangat marah karena abangnya memberitahukan Emily ke Ray. They'll kill me, man. They'll even kill Emily. I may have said something. Huh? I may have said Why something. the fuck do you buy into his shit, huh? Man, there's no love in there, man. I was happy for you guys. You don't know what I've been through. Rupa-rupanya, Frankie mencoba melindungi Jimmy. Bahkan saat keduanya di penjara, Frankie terus melindungi Jimmy dari incaran para napi untuk disodomi. Ia rela menggantikan Jimmy. Bahkan setelah Jimmy keluar penjara, Frankie terus disodomi selama 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Frankie berjanji akan menghilang dari hadapan Jimmy setelah misi selesai. Ia ingin membuka bengkel pribadi untuk Jimmy agar Jimmy mempunyai hidup yang layak, tidak seperti dirinya. Rob me from me, man. Man, fucking bro, you don't know fucking shit, man. You don't know shit, man. I'm gonna get you your own shop. I want my fucking bro back. Mendengar hal itu, Jimmy pun merasa bambang dan pergi meninggalkan abangnya. It's not so easy, bro. But what in life isn't? Suatu hari, Jimmy kembali ke rumah Emily. Singkat cerita, benih-benih kehidupan muncul kembali di antara keduanya. Di keesokan laginya, Jimmy mengantar Emily pergi. Di perjalanan, Emily mengetahui bahwa mobil milik Jimmy merupakan hasil pencuri karena Jimmy membawa mobil tanpa kontak. Emily juga mengetahui bahwa Frankie hidup bersama Jimmy. Namun ia tak peduli, yang penting bisa bersama sang ayang. Yeah, I had to lend it to my bro. Find the keys and... Driving a car without a key. Not at all. Setelah mengantar Emily, Jimmy tidak mengetahui bahwa ia diikuti oleh Sugar. Ketika Jimmy sedang bekerja, ia dipanggil abangnya untuk jalan-jalan. Let's steal the yellow car. Exactly. Nobody. Brown? Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di sebuah makam dan bertemu dengan Ray dan Sugar. Singkat cerita, Ray segera mengancam akan membunuh Frankie karena Ray mengira Jimmy memberikan Emily yang merupakan seorang petugas. Hey, yo. Say shit, man. What the fuck? Why you hitting me? Promise you, man. You're not a fucking cop, alright? What the fuck was you doing at the police station this morning? Namun, Jimmy meyakinkan Ray bahwa ia tidak membocorkan rahasia dan meyakinkan bahwa Emily hanya seorang mbak-mbak penyiar radio. Akhirnya, Ray dan Sugar percaya. Namun jika Jimmy berbohong, ia akan membunuh Frankie dan Emily. You think I don't know about your little girlfriend? Promise you, man. You're not a fucking cop, alright? Chill, man. Yo, she the cop. Fuck. Come on, Jimmy. Setelah kejadian di permakaman, keduanya mendem barang di sebuah bar. Di sini terungkap ternyata mereka berdua mengalami masa sulit setelah kematian kedua orang tuanya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencuri mobil untuk nyambung urip.
Namun, aslinya diketahui seorang petugas dan Frankie terpaksa menembaknya yang membuat Frankie dipenjara 10 tahun sedang Jimmy hanya 16 bulan. Your ship for a week. Our mom fell apart. It's a walk, Frankie. You know that? Thanks. I'm a piece of shit. Di lain sisi, Jimmy mulai khawatir dengan Emily. Ibarat nasi sudah menjadi lontong, Jimmy tidak bisa mundur setelah mengetahui rencana Ray. Akhirnya, Jimmy memutuskan untuk ikut dengan rencana Ray. Setelah membuat keputusan, Jimmy pergi ke rumah Emily. Di sana, Jimmy mengatakan bahwa hubungan mereka berdua berakhir. Jimmy beralasan bahwa ia ingin merantau nyari cuan untuk waktu yang lama, sedangkan Emily hanya bisa pasrah mendengar keputusan Jimmy. Come on, what's wrong? If things were different, that... Go! Alright. Di keesokan paginya, rencana Ray mulai dilaksanakan. Mereka sudah menyiapkan peledak di sebuah mobil masing-masing sudut kota. Di tempat lain, Jimmy mulai mengikat rantai ke beberapa mobil, kemudian menyambungkan ke sebuah bis yang membuat keributan. Di lain sisi, Ray, Frankie, Sugar, dan Sponny pergi menuju ke bank. Setelah mereka tiba, ledakan terjadi di setiap kota. Sedangkan Emily yang menerima laporan segera mengirim petugas ke tempat kejadian. In the corridor at Ursuline and Churchill, reported by City Park car bomb. Setelah petugas teralihkan, Ray beserta komplotannya masuk ke dalam bank dan mulai menjalankan rencananya. Sedangkan Jimmy menunggu di dalam van. Awalnya rencana berjalan mulus. Frankie mematikan CCTV, Sponny menawan Sandra, Sugar dan Ray membawa CEO dan membawanya ke dalam brankas. Get the fuck down! No phone calls, bitch! Get up! Get up! Get the fuck up! Now! Move your cell phone! Setelah brankas terbuka, Ray membunuh CEO dan mulai merampas isi brankas. Namun suasana berubah saat seorang wanita tidak sengaja melihat Sponny dan Jimmy yang berada di dalam mobil van. Sponny mulai panik. Sementara itu Emily yang mendapat laporan dari wanita sebelumnya bahwa orang bersenjata merampok bank. Mendengar laporan tersebut, Emily mengirim petugas ke bank. Sedangkan Jimmy yang mendengar perintah Emily lewat radio segera masuk ke dalam bank guna memberitahu Ray dan kelompokannya untuk pergi dari tempat tersebut. Tak lama berselang, polisi tiba. Sponny yang panik memutuskan kabur menggunakan van meninggalkan Ray beserta kelompokannya. Sedangkan Jimmy yang mengetahui hal tersebut mulai mengutuk Sponny. Namun tiba-tiba dari arah belakang seorang polisi menodongkan senjata ke arah Jimmy. Sedangkan Frankie yang melihat adiknya dalam bahaya segera menembak polisi tersebut. Akhirnya baku tembak terjadi. Tembak-tembakan tersebut mengenai Frankie yang membuatnya tidak bisa runyam. Sedangkan Ray mencoba membuat rencana dengan menyuruh Jimmy mencari mobil di luar bank. Sugar kemudian membuat pengalihan perhatian dan Ray membawa seorang Sandra. Setelah mendapatkan mobil, Ray bersama Sandra masuk ke dalam mobil, disusul dengan Sugar yang meninggalkan Frankie di dalam bank. Singkat cerita, saat mereka bersiap pergi, Jimmy putar balik untuk menyelamatkan abangnya, sedang Ray dan Sugar pergi meninggalkan bank. Namun, di tengah perjalanan, Sugar dan Ray sudah dihadang oleh polisi yang membuat mereka kehilangan Sandra. Di tempat lain, Jimmy bertemu dengan abangnya yang terluka parah. Jimmy mencoba menyelamatkan abangnya dengan menutup pendarahan. Kemudian, Jimmy memerintahkan Frankie tidak ingin kembali ke penjara. Ia lebih baik mati ketimbang kembali masuk ke penjara. Di lain sisi, Sugar dan Ray berpencar. Ray dibuntuti oleh helikopter, namun ia berhasil menjatuhkan helikopter tersebut.
Sedangkan Sugar tiba di sebuah gedung. Kemudian ia mencoba menyandra seorang bocil di tengah pesta pernikahan. Namun LAPD yang mengikuti Sugar berhasil membunuhnya di tempat. Sedangkan Ray yang telah menjatuhkan helikopter sudah terkepung sabarnya Ray dibunuh di tempat. Sementara itu, para LAPD mulai mengepung bank dan para sniper bersiap menembak. Di dalam bank, Frankie dan Jimmy sedang kebingungan mencari jalan keluar. Namun, darah lebih kental daripada air. Meski mereka berdua bermusuhan, Frankie dan Jimmy saling peduli. I'm just a thief. You forgive me, Jimmy. I love you too. Sampai akhirnya, Frankie memukul Jimmy hingga bocor dan menyuruh salah satu sandera di dalam bank melepaskan pakaiannya. Kemudian, Frankie mengenakan pakaian tersebut kepada Jimmy dan membuat Jimmy seolah-olah menjadi sandera. Frankie ingin menyelamatkan Jimmy meski Frankie tahu bahwa ia akan tewas. Kemudian, mereka berdua pergi keluar bank. Emily yang melihat Frankie dan Jimmy mulai mengerti mengapa Jimmy ingin mengakhiri hubungan dengannya. Di lain sisi, sesaat setelah keluar bank, Frankie ditembak oleh sniper dan tewas di tempat. Sedang Jimmy yang melihat abangnya sempat shock dan diselamatkan petugas untuk mendapatkan pengobatan. Namun, saat sedang mendapatkan pengobatan, Jimmy menyerang petugas dan berhasil kabur. Setelah diserang, petugas melaporkan bahwa Sandra merupakan tersangka dan berhasil melarikan diri. Sedang Emily yang mendapat berita tersebut tidak melaporkannya dan pergi meninggalkan kantor. Di lain sisi, Jimmy pergi ke tempat kejadian dan meninggalkan luka di hatinya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film American Heist. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.